Recording in progress. Halo, halo. Good evening, everyone, and welcome back again in our class. Basic TOEFL batch 96. With me again, Wisnu Julius Tito as your tutor. Yesterday kemarin kita masih membahas soal contradiction, ya. Kita review lagi ya, biar nggak lupa. Kemudian kemarin udah sampai mengerjakan sebenarnya. Kita review dulu bentar ya, supaya nggak hilang ya. Nah, jadi kalau di contradiction ini soalnya itu akan kayak membantah gitu ya, membantah dari pernyataan speaker yang pertama ya. Soalnya seperti ini. Itu namanya contradiction. Kemudian assumption. Nah, kalau assumption ini biasanya speaker kedua itu memiliki asumsi yang lain gitu. Jadi dia nanti akan terkejut dengan pernyataan speaker yang pertama. Contohnya ya. No, Judy is not here right now. She's at her economic class. Jadi dia tanggapannya kaget. Oh, bla 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 after all. Oh, she decided to take that course after all. Oh, dia akhirnya mempertimbangkan untuk mengambil kursus itu ya akhirnya. Dia kayak kaget gitu. Dan asumsi dari speaker kedua itu tidak sama dengan pernyataan yang pertama gitu ya. Itu namanya assumption, soalnya seperti itu ya. Kemudian questions, sesuai dengan namanya questions ini mempertanyakan ya, mempertanyakan. Jadi nanti second speaker atau speaker yang kedua akan menanyakan sesuatu ke speaker yang pertama. Ya. Contohnya, Profesor Petrakis said that Mark Twain was his favorite writer. When did he say that? Kapan dia mengatakan itu? What does the kemudian muncul pertanyaannya. What does the man wants to know? Apa yang laki-laki itu ingin tahu? Berarti kan apa yang ingin diketahui ya? Berarti kan ini ya lebih ke si ya. When the professor made his remark. Kapan profesor itu membuat kenyataannya? Kenyataan apa? Kenyataan ini gitu. Itu yang ditanyakan. Kemarin juga udah masuk, teman-teman udah mengerjakan soal ya, udah saya foto juga kemarin ya hasilnya teman-teman mengerjakan ada 11 soal. Hari ini kita akan bahas, kemudian nanti begitu selesai yang ini nanti kita akan masuk ke longer conversation. Oke. Ini masih suaranya masih batuk-batuk ya. Oh iya, saya mau nanya teman-teman. Selama saya ngajar itu suara saya itu putus-putus atau enggak? Atau mayoritas lancar atau sering banget Kak putus-putus? Sejauh Ya, aman. Oke. Ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Berarti aman ya. Jelas. Oke. Thank you, thank you. Kalau gitu kita lanjut ya. Semua lancar. Oke. Ya, kita play ya, teman-teman. Exercise 8. Number 1. I guess we'd better serve fish for dinner because I guess we better serve fish for dinner. Saya rasa kita lebih baik menyediakan ikan untuk makan malam.
because Ginny doesn't like chicken. Because Ginny doesn't like chicken. Karena Ginny nggak suka dengan ayam. Actually, I'm sure she does. Nah, ini contradiction ya. Dia bilangnya, actually, I'm sure she does. Padahal yang pertama dibilangnya she doesn't like chicken. Kemudian dia mendebat gitu ya, mendebat, mengkontradik pernyataan dari yang pertama. Actually, I'm sure she does. She does itu maksudnya apa? Ya dia menyukai ayam gitu ya. Kita dengar pertanyaannya. What does the man say about Ginny? What does the man say about Ginny? Apa kata laki-laki itu tentang Ginny? Apakah A, Ginny is definitely coming to dinner? Ginny pasti akan datang ke makan malam. Ataukah B, Ginny likes fish better than chicken? Ginny menyukai ikan lebih menyukai ikan daripada ayam. Yang bilang seperti ini speaker yang pertama ya. Speaker yang pertama. Because Ginny doesn't like because Ginny doesn't like chicken katanya. Ya nggak sih? Kemudian yang perempuan tadi, yang speaker yang pertama dia bilang dia akan membuat ikan gitu, memasak ikan untuk dinernya. Itu pernyataan yang pertama, bukan pernyataan yang laki-laki. Ini kan ditanya laki-laki ya, the man. Yang dibilangnya dia, yang laki-lakinya bilang kan bahwa actually, I'm sure she does. She does-nya itu maksudnya Ginny likes chicken. Jawabannya yang tepat adalah yang C. Bentar teman-teman. Mister, sorry mau tanya dong. Oke. Jadi ini merujuk ke pernyataan si cowok itu ya, kalau dia tuh menyangkal yang si woman itu bilang lebih suka fish, tapi kata si laki-laki ini enggak, dia lebih suka ayam gitu kan. Jadi merujuk ke yang si cowok itu ya yang jawab. Ya, kan ada pertanyaannya Kak, ini saya play lagi ya. Setiap percakapan pasti ada pertanyaannya. 1. I guess we'd better serve fish for dinner because Ginny doesn't like chicken. Actually, I'm sure she does. What does the man say about Ginny? What does the man say about Jenny? Apa yang pria itu katakan tentang Jenny? Nah, makanya kita dengarkan pendapatnya dari Jenny itu apa. Jenny itu bagaimana menurut teman? Menurut laki-laki. Berarti Jenny likes chicken. Karena dia membantah pernyataan speaker yang pertama, yang cewek tadi ya. Bisa dipahami ya Kak ya? Halo? Oke, Mister. Thank you ya. You're welcome. Number 2. Mona is moving into a new apartment on Sunday. Mona is moving to new apartment on Sunday. Mona akan pindah ke apartemen yang baru pada hari Minggu katanya. Move ini bisa diartikan bergerak ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu pindah itu bisa dibilang move in. Gitu. Move in itu artinya pindah tempat. Kayak pindah ke tempat baru itu namanya move in. Oke. Jadi itu ya kadang tantangan dalam bahasa Inggris. Kenapa kita juga perlu belajar kayak gini materi tupel? Karena kadang kita itu keseringan belajar grammar, ya kita itu tahu artinya, tahu aturannya, tapi kita membahasa Inggriskan bahasa Indonesia.
Dan orang native speaker itu nggak berbicara dengan gaya yang seperti itu. Makanya kita perlu belajarnya begini-gini ya, gimana caranya komunikasi visual gitu ya, lewat TOEFL bisa, lewat IELTS bisa, atau mungkin grammar and speaking advance juga ada yang seperti itu. Jadi kalau kita belajar ini, bahasanya itu bukan lagi bahasa Indonesia yang diinggriskan. Tapi gimana orang native speaker itu berbicara. Mungkin itu artinya dia pindah. Terus apa ya? So she's finally found a place, has she? Terus direspon tadi ya. Katanya mau pindah kan hari Minggu. Terus direspon. So she finally found ya katanya. Lupa saya. Satu lagi ya. So she's finally found a place, has she? So she finally found the place, has she? Gitu. Jadi akhirnya dia menemukan tempat baru, ya kan? Katanya. Has she itu kayaknya, bukan kayaknya. Has she itu fungsinya itu kayak kaget gitu loh. Has she, kayak meyakinkan, gitu. Penekanan aja. Has she. So she finally found a place, has she? Ya kan, kayak gitu. Seperti kayak after all tadi, penekanan bahwa dia itu asumsinya itu berlawanan dengan yang speaker pertama. Berarti apa pertanyaan? What had the man assumed about Mona? What had the man assumed about Mona? Apa yang diasumsikan laki-laki itu tadinya terhadap Mona? Asumsi. Apakah she had already moved? Or B, she hadn't found new apartment yet. Kalau yang A ini artinya dia sudah pindah ya. Tapi kalau yang B ini dia belum menemukan apartemen yang baru. Kalau yang C, she already made an appointment. Ini pengecoh ini, pengecoh namanya homophones ya. Suaranya mirip-mirip ya, appointment mirip-mirip, tapi nggak not exactly homophone sih, nggak mirip-mirip banget sih. Cuman kalau kita nggak teliti nanti pada saat mendengar listening, bisa jadi kita terkecoh. Kalau teman-teman ada yang jawabnya A, terus ada yang jawab, banyak juga yang jawab A ya. A yang nomor 2. Ya mayoritas malah jawab A ya. Yang jawab B belum ada malahan ya. Lanjutkan ya. Biasanya benar loh teman-teman. Mungkin ini belum terdalami ya. Kita play lagi coba ya. Number 2. Mona is moving into a new apartment on Sunday. Mona is moving into her new apartment on Sunday. Mona pindah ke apartemennya yang baru pada hari Minggu tadi. So she's finally found a place, has she? So she finally found a place, has she? Oh, jadi dia akhirnya menemukan tempat, ya kan? Kata dia. Jadi dia akhirnya menemukan tempat ya. Kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu ya. Jadi mana teman-teman? Ada yang berubah pikiran nggak? Apa masih tetap A, B, C? Saya kasih bocoran aja, yang A itu salah teman-teman. Karena ini namanya assumption. Oh, she finally. Ya, biasanya diawali dengan O gitu ya. She finally found a place, has she? Ini berarti dia mengasumsinya tadi, ya, asumsi laki-laki tadi. Kan pertanyaannya kan asumsi laki-laki. Asumsi laki-laki. Asumsi laki-laki tadi itu akan berlawanan dengan speaker yang pertama gitu.
dengan gaya bahasa yang seperti tadi yang digunakan tadi ya. Oh, she finally found a place, has she? Berlawanan dari pernyataan yang ma. Kalau berlawanan berarti bukan yang she had already moved, bukan. Di asumsinya dia belum menemukan apartemen yang baru. Kalau dia bilang, oh akhirnya dia menemukan apartemen ya, berarti kan asumsinya dia belum menemukan apartemen yang baru. Jawabannya yang B. Ya. Kalau yang C, she already made appointment, ini udah pasti salah. Kayak nyambung ya. Oke, next. Nggak bingung kan ya? Man ya. Mona is moving into a new apartment on Sunday. So she's finally found a place, has she? What had the man assumed about Mona? Number 3. I was told to go to the dean's office. By whom? What does the woman I was told to go to the dean's office. I was told to go to the dean office. Saya diberitahu tadi untuk pergi ke kantor dekan. Terus ditanya sama yang perempuannya, by who? Oleh siapa? Oleh siapa? want to know? What does the woman wants to know? Apa yang ingin perempuan itu ketahui? By whom? By whom? Oleh siapa? Gitu ya artinya ya. Oleh siapa? Jadi apa nih jawabannya? Kalau yang A, what's the man's name is? Kalau mau nanya namanya gitu ya, pasti pertanyaannya diawali dengan who ya. Who is that man? Misalkan seperti itu. Tapi kalau by whom itu oleh siapa? Objeknya itu who, ya, oleh siapa? Dipanggilnya, gitu. Kata siapa? Gitu. Kira seperti itu. Berarti yang A ini pasti salah. Yang B, ya ini jawabannya yang benar. Who told the man to see the dean? Kan dia bilang, I was told. Saya diberitahu. Siapa yang memberitahu ya? Tahu tentang apa? Untuk bertemu dekan di kantor dekan. Jawabannya yang B. Ini pertanyaan question ya, pertanyaan question, jenis pertanyaan question. Next. Number 4. I told everyone that of course you weren't interested in running for class president. I told everyone that of course you weren't interested for apa for? I told everyone that of course you weren't interested in running for class president. You weren't interested running for class president. Saya memberitahu semuanya bahwa kamu tidak tertarik untuk menjadi presiden kelas. Saya nggak tahu itu kelas presiden seperti apa, mungkin ketua OSIS atau apa gitu ya. But as a matter of fact, I am. Terus dijawab, but as a matter of fact, I am. Berarti ini menyatakan contradiction, dia melawan gitu ya. Melawan pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama itu bilang bahwa dia itu memberitahu semua orang bahwa lawan bicaranya ini tidak tertarik untuk maju sebagai kelas presiden, ya, presiden kelas katanya. Terus dibantah, as a matter of fact, I am. I am itu maksudnya dia tertarik gitu ya. Kalau dia bilang I am not, baru dia membenarkan gitu ya. Tapi nggak mungkin awalnya diawali dengan as a matter of fact. Gimana nih jawabannya? What does the man mean?
What does the man mean? Apa yang dimaksud? Apa maksud dari as a matter of fact, I am? Kalau yang Z, he wants to get more facts about from the president. Salah ya, walaupun dia menyinggung tentang as a matter of fact, mirip ya, fact. Kemudian disinggung juga presiden, tapi kalimat ini sama sekali nggak relevan dengan percakapan mereka. As a matter of fact itu kayak sejujurnya, tapi sebenarnya, gitu ya, bisa. As a matter of fact itu bisa diartikan, tapi sebenarnya, gitu. Berarti kan menyatakan kontradiksi. Yang ini pasti salah. Kan hati-hati, yang kata-katanya mirip-mirip itu malah sebenarnya salah. Kalau yang B, he's not interested in running for office. Dia tidak tertarik untuk running for office ini kayak untuk maju sebagai calon, itu running for office namanya. Nah ini ya, makanya bahasa Indonesia jangan dibahasa Inggriskan gitu ya. Akan beda artinya. Running for office itu ya seperti itu ya, dia kepingin menjabat gitu, running for office. Dia tidak ingin menjabat, dia tidak tertarik untuk menjabat, running for office. Yang B ini salah. Yang benar itu adalah yang A, makanya he wants to take part in the election. Dia ingin mengambil bagian dari pemilu itu, maksudnya join pemilu. Dibilangnya as a matter of fact, I am. Next, let's continue. Number 5. Carol's typing the final draft of her paper. Oh, so she finally finished the research. Number 5. Carol's typing the final draft of her paper. Oh, so she... Carol lupa kalau panjangan gini ya. Bentar. Number 5. Carol's typing the final draft of her paper. Carol typing the final draft of her paper. Carol typing her final draft for her paper. Carol sedang mengetik draft yang akhir dari papernya dia, ya, dari jurnalnya dia, ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian dijawab. Oh, so she finally finished the research for it. Oh, she finally finished her research for it. Ini menyatakan keterkejutan. Berarti dia ada asumsi yang lain, yang berbeda dari speaker yang pertama. Ya, ini namanya assumption, ya, jenis pertanyaan assumption. Kalau dari gitu bisa kita dengar ya. Bisa kita berjelas lagi kalau kita dengar pertanyaannya. Coba. What had the man assumed about Carol? What had the man assumed about Carol? Apa yang diasumsikan pria itu tentang Carol? Ada yang tahu jawabannya apa, teman-teman? Menurut Kak Frando, jawabannya apa, Kak? Kak Frando, are you here? You still with us? Atau yang lain? Ada jawaban nomor 5. Sorry, mister. What are you sorry for, Kak Frando? Saya baru join. Saya play lagi ya, Kak Frando. Buat Kak Frando. Number 5. Carol's typing the final draft of her paper.
Oh, so she finally finished the research for it. What had the man assumed about Carol? What had the man assumed about Carol? Kak Frando sudah bisa meraba-raba jawabannya? B, Mister. She had already finished the final draft. Oke. Kita play lagi ya. Number 5. Carol's typing the final draft of her paper. Carol is typing the final draft of her paper. Carol sedang mengetik draft akhirnya, draft akhir untuk papernya dia. Oh, so she finally finished the research for it. Oh, she finally finished the research for it. Oh, gitu kata-kata oh ini dan perhatikan adanya ya. Dia ini berarti mengasumsikan bahwa apa? Berlawanan gitu loh. Dia punya asumsi tersendiri yang berlawanan dengan pernyataan speaker yang pertama. Ini kalau bahasa Indonesianya kayak misalkan Wisnu sudah lulus kok dari perkuliahan. Oh, akhirnya dia lulus juga ya. Kira-kira seperti itu. Berarti apa nih asumsinya orang yang kedua? Oh, Wisnu akhirnya lulus juga ya. Berarti kan dia asumsinya bahwa Wisnu ini belum lulus gitu loh, belum lulus. Kayak dia kaget gitu ya. Nina jawab C, question mark. Kak Putri jawabnya C. Kayaknya A bukan ya? Yang A terdengar masuk akal ya, dengar masuk akal. She couldn't type very fast, tapi kurang tepat. Ini bukan tentang mengetik ya, memang dia typing ya, tapi bukan tentang mengetik karena ini membicarakan tentang paper ya, dan proses pembuatan paper dari research paper utamanya ya. Itu kan proses research paper kan ada eksperimen dulu baru penulisan draft akhirnya. Iya. Nah, ini berarti asumsinya laki-laki itu dia belum menyelesaikan penelitiannya. Karena penelitian dulu ya, baru menulis draft di paper, ya kan? Jadi bukan she couldn't type very fast ya, kurang tepatnya. Tapi memang terdengar masuk. Kalau yang B jelas salah karena ini bukan asumsi yang berbalikan dengan speaker yang pertama. Yang tepat itu yang C. She hadn't completed the research. Dia belum menyelesaikan penelitiannya. Gitu kan ya prosesnya ya. Misalkan kita penelitian ya kita ngumpulin data dulu gitu ya. Ngumpulin data dulu. Baru kemudian nulis papernya. Ya kan? Nggak salah kan saya teknik soalnya. Nggak ada yang nulis papernya dulu baru. Ya kan? Oke. Biasanya ada dosen ini ya. Jangan-jangan saya dikoreksi lagi. Biasanya ada dosen siswa ya. Oke, saya rasa aman ya, nggak ada yang membantah ya. Oke, number 6 then. 6. What had the man assumed about Carol? Number 6. Bert says he loves to ride horses. He loves to ride horses. Number 6. Bert says he loves to ride horses. Bert, dia bilang apa ya? Bert says she loves ride horses, gitu ya. Gitu kan ya? Lagi deh. Number 6.
Bert says he loves to ride horses. Sure, but you don't see him on horseback very often, do you? Sure. Kita mulai dari awal nih. Bert says he loves to ride horses. Dia bilang apa sih? Siapa sih namanya Bert? Bert. Kita lihat aja ininya. Bert. Oh, namanya Bert. Bert says he loves to ride horses. Terus direspon. Sure. But you don't see him on horseback very often, do you? Julid ini teman-teman. Ini lawan bicaranya julid, orang dia bilang dia senang menaiki kuda kok ya. Kok dia sok tahu pula ini yang speaker nomor 2-nya ya. Ini ada di materi ya. Contradiction ya. Contradiction. Yes, but you don't see him out on the dance floor very often, do you? Strukturnya mirip kan ya, seperti yang tadi. Play lagi. Bird. Ternyata bird. Saya kira kok bird, burung. Burung menaiki kuda. Ternyata B-E-R-T. 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 Oke, lihat lagi ya. Exercise 8. He loves to ride horses. Number 6. Bert says he loves to ride horses. Sure. Bird says that he likes to ride horses. Bird bilang kalau dia senang menunggangi kuda, bertunggang kuda. But you don't see him on horseback very often, do you? Sure, but you don't see him on the horseback very often, do you? Very often, do you? Nah, seperti ini. Ini bahasa-bahasa orang yang meragukan. Oke, katanya sure itu, kayak gimana ya? Kayak dia itu mengafirmasi, ya. Sure, kayak sure itu kayak oke, gitu ya. Oke, tetapi kamu jarang, tapi kamu tidak pernah melihat dia di atas punggung kuda. Very often itu kayak terlalu sering gitu ya, very often. Tapi kamu tidak terlalu sering kan melihat dia ada di punggung kuda. Ya kan, kata dia. Ini bahasa-bahasa orang yang meragukan pernyataan orang yang pertama. Ya. Kontradik gitu ya. Number 6, he doesn't really like horseback riding. Or B, he rides horses whenever possible. Or C, he doesn't talk about riding very much. Jawaban teman-teman apa ya? Teman-teman ada, setelah dijelaskan gini, apakah memudahkan teman-teman untuk menjawab? Kira-kira apa nih jawabannya teman-teman? But you don't see him on the horseback very often, do you? Tapi kamu nggak pernah melihat dia terlalu sering di atas punggung kuda, ya kan? Mana nih teman-teman, jadi jawab A, B, atau C? Atau kita play lagi deh ya. Mungkin ini terlalu rumit. Tapi memang iya sih, agak panjang ya. Number 6. Bert says he loves to ride horses. Sure, but you don't see him on horseback very often, do you? What does the man say about Bert? What does the man say about Bert? Apa yang dikatakan oleh pria itu tentang Bert? Ini ada yang jawab A. Ada yang jawab, banyak kan A ya. Ada yang jawab C. Ada yang jawab A. Oke. A, Mister. Kita lihat yang C coba ya, mulai dari C. He doesn't talk about riding very much. Ini salah. Karena dia bilang tadi yang diragukan itu adalah frekuensi dia naik
punggung kuda, horseback ya. Dia meragukan kok nggak pernah kelihatan gitu bahwa dia naik kuda gitu ya, menunggangi kuda gitu. But you don't see him on the horseback very often, do you? Ini bahasa agak nyindir dikit ya. Jadi yang C ini salah ya. Bukan he doesn't talk about riding very much. Dia mereka berdua itu nggak pernah melihat si bird itu di atas horseback ya, seringnya jarang gitu di atas horseback atau punggung kuda. Yang C salah. Yang B, he ride horses whenever possible. Salah ya, salah. Yang benar itu asumsinya ya, dia mengasumsikan ya. Dia mengasumsikan itu jawabannya A. He doesn't really like horseback riding. Kalau dia suka, dia pasti sering di atas horseback atau punggung kuda gitu ya. Oke, next ya. Number 7. Your insurance agent called. He'd like you to call him back. Your insurance agent call. He wants you to call him back. Agen asuransimu menelpon. Dia ingin kamu menelpon dia balik. Did he say when? Did he say when? Apakah dia bilang kapan? Tentang apa? Apakah yang pertanyaannya belum ya? What does the man want to know? What does the man want to know? Ini jenis pertanyaan question. Apakah A, when his insurance agent call? Does he say what, when? Apakah dia agen asuransi itu mengatakan kapan? Pernyataan yang pertama tadi bilang ya, he wants you to call him back. Berarti dia ingin tahu kapan harus menelpon kembali, gitu ya. Jawabannya itu yang lebih tepat itu yang C, ya. Malahan what time he should return the call. Ya, jangan hanya pertanyaannya tadi when, did he say when? Ya, kapan dia bilangnya? Dia bilangnya kapan? Bukan berarti jawabannya itu selalu when ya. Perhatikan apa yang ditanyakan itu. Yang ditanyakan what time he should return the call. Kapan waktunya dia harus menelpon kembali gitu. Oke, next ya. Number 8. Cliff is working part-time in the cafeteria. Oh, he finally Number 8. Cliff is working part-time in the cafeteria. Cliff is working part-time in the cafeteria. Cliff is working part-time in the cafeteria. Cliff bekerja secara paruh waktu di kafetaria. Terus dijawab, oh, nah ciri-ciri apa? Oh, he finally decided to get a job then. Oh, he finally decided to get a job then. Ini kayak orang kaget. He finally decided to get a job then. Oh, dia akhirnya memutuskan untuk mendapatkan pekerjaan ya. Kita dengar pertanyaannya. What had the woman assumed about Cliff? What had the woman assumed about Cliff? Apa yang diasumsikan? Apa yang wanita itu asumsikan awalnya tentang Cliff? Tentunya akan berlawanan dengan pernyataan yang pertama. Kan dibilangnya bukan pertanyaan yang kedua, berarti berlawanan dengan pernyataan pertama dan pernyataan kedua ya. Yang pertama bilang bahwa dia bekerja di
part-time di kafetaria. Kalau pernyataan yang kedua, so he finally decided to get a job. Berlawanan dengan decided to get a job itu apa? Ya yang C ya. He didn't want a job. Dia tidak ingin mendapatkan pekerjaan, gitu ya. Lanjut ya. Number 9. We spent the whole day hiking. Oh? We spent the whole day hiking. We spent the whole day hiking. Kita menghabiskan waktu sepanjang hari untuk hiking. Ini konteks saja ya. Hiking itu diartikan sebagai berjalan lebih dari 3 jam. Biasanya arahnya nanjak dan ke arah tempat yang sepi, biasanya hutan ataupun gunung. Tapi jaraknya jauh, lebih dari 1 jam, 3 jam. Itu namanya hiking. Lanjutannya, How far did you go? how far did you go? Sejauh mana kamu pergi? What does the woman want to know? What does the woman want to know? Apa yang perempuan itu ingin tahu? Apakah A, when they return, or B, how long their hike was, or D, where they hike? How far did you go? Itu berarti kan berapa jauh. Ya. Berarti lebih tepatnya itu ada yang B, how long their hike was. Berapa jauh hikingnya mereka. Hiking mereka itu berapa jauh. Teman-teman sampai sini ada yang mau ditanya? By the way, ini untuk short conversation-nya sudah habis ya. Kita akan lanjut setelah ini, kalau nggak ada yang tanya, kita akan lanjut di longer conversation. Nah, ini lebih menantang. Tim tanya boleh? Oke, belum ada ya berarti ya. Saya lanjutkan dulu. Mister, sorry, itunya yang tadi slide-nya dong, mau aku screenshot jawabannya. Boleh di Nanti Ini. saya share ya. Jadi sama jawaban. sama jawabannya. Jadi kakaknya nggak perlu lanjut lagi ya. Nanti bisa saya share. Nanti ada coret-coretannya juga, insya Allah ya. PPT-nya. Bahkan bisa play lagi nanti teman-teman ya. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya, level difficulty-nya kita naik ya. Short conversation kemarin udah tahu ya tipsnya, bahwa kebanyakan intinya jawabannya itu akan ada di speaker kedua. Itu hampir 90% sampai 95%. Tapi jangan juga abaikan speaker yang pertama ya, karena dia akan memberikan konteks tambahan ya. Nah, tapi ada yang lebih menantang dari listening itu. Jadi listening tidak hanya satu tipe soal ya, ada tipe soal lagi, yaitu part B dan part C. Apa tuh part B dan part C? Oke, kita masuk dulu ke Oke, kita masuk dulu ke part B.
Jadi part A, short conversation ini masuk part B. Nah, part B ini bisa juga disebut sebagai longer conversation. Kok longer kak? Lebih panjang kak? Iya, lebih panjang. Ya. Percakapannya lebih panjang. Biasanya itu percakapannya itu antara dua orang. Dan bahasanya itu masih kasual dan bertema akademis. Seringnya akademis ya. Tapi bahasanya masih kasual nih, selayaknya gimana native speaker itu berkomunikasi antara yang lain ya. Tapi walaupun kasual, mereka itu nggak pakai slang ya, nggak pakai bahasa-bahasa gaul. Kasual tapi tetap formal, gitu ya. Kasual tapi tetap formal, enggak. Kasual tapi proper, gitu ya. Kasual tapi proper English ya, nggak ada slang-slangnya. Ya. Durasi dari conversation-nya ini 40 sampai 80 detik. Nanti percakapannya memang panjang, tidak seperti tadi ya, yang 2 baris gitu ya. Ini panjang, tapi nanti diikuti dengan 3 sampai 5 pertanyaan untuk satu percakapan gitu. Nah, teman-teman, di setiap longer conversation ini ada percakapan ya. Sebelum percakapan itu ada namanya introductory phase. Sebelum percakapan yang dimulai itu akan ada perkenalan dulu ya. Perkenalannya itu umumnya seperti ini bahasanya, ucapannya ya. Question 31 to 34 atau question 35 to 38. Kemudian teman-teman akan diberikan konteks. Listen to two students talking about their biology class atau listen to a conversation between two teaching assistants. Nah, introductory comment ini jangan teman-teman abaikan ya, jangan teman-teman abaikan karena ini informasi penting untuk menjawab. Kemungkinan nanti ada pertanyaan tentang itu, karena dari sini kita bisa tahu siapa itu yang berbicara, apa yang dibicarakan, gitu ya. Kemudian antara siapa dengan siapa itu berbicaranya ya. Kemudian bisa tahu juga lokasinya di mana percakapan itu berlangsung. Gitu ya. Jangan diremehkan, jangan diremehkan. Nah, itu part B. Oke, kembali lagi. Oke. Oh, teman-teman, ada tips. Nah, ini biasanya disukai oleh teman-teman tentang tips and tricks. Gimana Kak cara cepatnya? Ada nggak Kak cara cepatnya tanpa kita tahu artinya semua? Kalau pertanyaan kayak gitu saya bingung jawabnya ya. Kalau tidak tahu artinya semua itu tidak bisa menjawab ya. Tentunya kita harus tahu dulu artinya apa. Baru kita tahu cara cepatnya gimana cara menjawabnya dengan cepat itu ada. Tapi kalau teman-teman nggak mengerti artinya apa, itu akan sulit ya tentunya. Mungkin memperbanyak vocabulary dan masuk di kelas basic English, speaking and grammar. Itu akan membantu sekali. Jadi bukan berarti teman-teman tidak buruk gitu ya, bukan kita yang ngejudge buruk gitu ya, belum mengerti artinya sepenuhnya gitu, bukan seperti itu, bukan buruk. Tapi mungkin memang level belajarnya memang perlu diulang lagi gitu ya, kan memang orang itu nggak bisa langsung lompat gitu. Misalkan belum tahu artinya ya kita balik dulu sedikit nggak apa-apa, istilahnya kan ancang-ancang, mundur ke belakang dikit supaya selanjutnya bisa lari lebih cepat. Itu ya teman-teman ya, kalau misalkan masih ada kesulitan mengartikan gitu ya. Kalau mungkin satu kata dua kata gitu mungkin masih wajar ya. Saya juga kadang menemukan vocabulary yang jarang saya temui dan saya nggak ngerti artinya apa. Gitu. Sering saya. Tapi saya cari di Google Translate. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman itu sekitar 50%, 60% vocabulary belum mengerti, terus menyusun kalimat, basic grammar belum mengerti. Nah, itu agak mundur dikit, ancang-ancang dikit, ngambil kelas basic speaking and grammar di sekolah. Nah, itu akan memperkuat fondasi teman-teman buat bangun ke depannya lagi. Ya, nggak apa-apa mundur dikit dulu.
Kalau masalahnya di situ ya teman-teman. Kalau teman-teman udah ngerti artinya, udah tahu nih artinya gimana, nah baru saya bisa kasih tahu ya cara cepatnya, bukan cara cepatnya juga sih, ya cara cepatnya sih, cara efisiennya dalam mengerjakan soal-soal TOEFL, ya gitu ya teman-teman ya. Jadi tahu artinya itu dasarnya ya, kita harus tahu artinya. Tips TOEFL untuk part B dan part C. TOEFL part B dan part C ini karena memang sama-sama panjang, tipsnya itu mirip-mirip. Mirip-mirip ya, hampir 95% mirip ya. Tipsnya, pay attention to introductory comment for each conversation. Jadi, tadi udah saya sampaikan ya, selalu perhatikan introductory comment-nya. Kayak, listen to 31, to 34. Listen to, listen to two students talking about their biology class. Bisa seperti itu. Dari situ bisa tahu siapa yang berbicara, mungkin apa yang dibicarakan. Kita tahu gambarannya akan ngapain ini pembicaraannya arahnya. Jadi jangan abaikan. Kemudian tips selanjutnya, review the answer choices during the conversation and pauses between questions. Try guess what the question will be. Jadi, kan teman-teman dalam mengerjakan soal itu, ya antara soal dengan soal gitu ya, jawaban dengan jawaban gitu ya. Jadi gini deh, misalkan conversation-nya sudah selesai, teman-teman sudah menyimak deh dengan sesama. Tapi kan selanjutnya nanti akan ada pertanyaan ya. Misalkan who are talking, misalkan seperti itu, siapa yang berbicara gitu ya. Atau who's in the library, siapa yang ada di library. Nah, itu kan pertanyaannya kan pendek ya. Kalau teman-teman itu benar-benar menyimak, ya kan menyimak percakapan yang panjang tadi, kemungkinan besar teman-teman akan menjawabnya itu cepat. Paling 5 detik ya. Paling lama mungkin 10 detik. Nah, teman-teman perlu tahu jarak antara pertanyaan satu dengan yang lainnya itu ada sekitar 12 detik. 12 detik ya. Kalau ada 12 detik dan teman-teman menjawabnya mungkin cuma butuh 3 detik, sisa 9 detik mau ngapain? Nah, di sini ya tips yang kedua. Dengan sisa mungkin 8 detik, ya sisa mungkin 5 detik, teman-teman bisa daripada manyun, ngelamun, kemudian pikirannya kemana-mana, bisa mungkin lapar, mikirin nanti mau makan apa, daripada seperti itu dan hilang pecah konsentrasinya, teman-teman mendingan baca pilihan jawaban di nomor selanjutnya. Karena teman-teman baru bisa melihat pilihan jawabannya saja ya. ABCD dijawab di nomor selanjutnya. Kemudian dari teman-teman baca ABCD itu coba teman-teman sambil tebak ya, sambil tebak kira-kira pertanyaannya apa ya. Ya kalau dilihat dari jawabannya. Pertanyaannya apa? Tapi nggak usah terlalu teman-teman pusingkan ya. Teman-teman nggak ngerti nggak apa-apa. Intinya teman-teman memahami jawaban ABCD. Gunanya apa, Kak? Gunanya supaya teman-teman ini saat mendengar pertanyaan yang selanjutnya, itu teman-teman udah tahu jawabannya apa. Jadi teman-teman nggak perlu baca mungkin 3 kali. Mungkin teman-teman perlu baca 2 kali saja untuk menjawabnya. Sehingga lebih hemat waktu, lebih efisien. Jawabnya lebih itu ya, teman-teman. Lalu tips selanjutnya, listen for overall concepts. Kita perhatikan ya saat berbicara itu dalam pikiran kita ada nih menyisakan konsentrasi kita itu untuk bertanya. Kira-kira siapa yang ada dalam pembicaraan ini? Siapa nih berbicara? Kemudian di mana dan kapan pembicaraan ini terjadi? Selanjutnya main topik atau ide pokok dari pembicaraan ini intinya ngomongin apa sih gitu ya? Gitu.
Tapi biasanya ini overall konsep ini biasanya ada juga di introductory comment, di kalimat pembuka ada. Ini fungsinya supaya teman-teman udah bisa menjawab gitu loh, bisa tahu inti-inti pokok dari percakapan ini. Dia akan terbantu ya. Tips selanjutnya, answer to this question are often suggested in the first few lines of the conversation. Jawaban dari pertanyaan ini biasanya ada di lines awal-awal di conversation. Jadi jawabannya itu biasanya ada di jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu biasanya ada di baris-baris pertama dari conversation. Jadi yang awal-awal itu benar-benar kali teman-teman itu investasikan konsentrasinya di bagian awal dari conversation. Ya. Biasanya loh ya, jangan hanya karena saya bilang seperti ini terus teman-teman nanti ini udah akhir percakapan nih, nggak usah kita dengerin dah, cuekin aja, jangan ya. Tips selanjutnya, never leave any blanks on your answer sheet as quest. Ini penting juga kita perlu ketahui. Ini tidak hanya di listening ya teman-teman ya. Di TOEFL ITP itu jangan, TOEFL ITP dan TOEFL PPT, jangan tinggalkan answer sheet, lembar jawaban itu kosong. Jadi harus jawab terus. Jangan kosong. Kalau nggak tahu jawabannya gimana Kak? Tebak saja. Ya. Tapi tentunya sebelumnya dengan tahap eliminasi ya, yang kira-kira paling salah jangan dipilih ya, gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah ngeblank gitu ya, udah nggak ngerti lah apa jawabannya, nggak ngerti saya udah. Jangan dikosongkan, karena tidak ada nilai minus di TOEFL ITP. Gitu ya. Jangan ditinggalkan. Selalu jawab. Siapa tahu benar ya. Ada 25% kemungkinan teman-teman bisa benar ya. Take your chance ya. You never know, you never try, you never know. Tapi juga semuanya ditebak seperti itu ya. Berarti nggak terbantu dengan kelas saya kalau seperti itu ya. Saya harap teman-teman bisa menjawab. Mungkin ada beberapa yang bingung ya. Boleh pakai cara ini. Oke, ini ada masuk ke materinya ya. Anticipating question. Nah, yang sering muncul itu what, how, where, why, whom. Ya iyalah, jelas ya. Ini kalimat pertanyaan. Ini masuk ke ini sih sebenarnya ya, tips tadi ya. Pada saat teman-teman ada jeda waktu, misalkan jawabnya 5 detik gitu ya, 3 detik atau 2 detik mungkin bahkan, kan masih ada sisa 10 detik karena antara jawaban itu sekitar 12 detik ya. Masih ada sisa 10 detik misalkan. Ya teman-teman bisa baca jawabannya. Misalkan jawabannya cuma ada nomor 31 misalkan. In the airport, in the library, in the dormitory, in the travel agent office. Ya, teman-teman bisa tebak kira-kira pertanyaannya apa kira-kira. Tebak ya dalam waktu 10 detik aja, tapi nggak usah terlalu overthinking ya. Saya nggak ngerti di jawabannya apa, nggak usah terlalu overthinking. Intinya kita bisa baca ABCD-nya itu apa. Sambil kita menebak gitu, kira-kira jawab pertanyaannya apa. Pertanyaan itu kemungkinan besar kalau seperti ini pertanyaan itu bisa where does the conversation probably take? Karena ada in. Semuanya itu menunjukkan lokasi ya, lokasi. Jadi, maka dia bisa pertanyaannya bisa seperti itu. Di mana gitu pertanyaan. Contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini contoh-contoh lainnya untuk menebaknya ya. Sebenarnya ini untuk antisipasi saja ya. Tapi nggak usah terlalu kita pusingkan, tapi daripada sisa waktu, daripada kita ngelamun, mending kita coba tebak kira-kira pertanyaannya itu apa selanjutnya sambil baca ABCD. Ini nggak usah kita terlalu mendalami ya saya rasa. Yang type of question, jenis-jenis pertanyaan yang nanti akan muncul di longer conversation. Ada pertanyaan overview question. Overview question ini akan membutuhkan pemahaman yang luas. Jadi nanti
Bisa, pertanyaannya bisa seperti ini ya, tentang biasanya mengidentifikasi speakernya siapa, siapa yang berbicara, perannya apa. Gitu ya. Kemudian main idea, ide pokoknya apa gitu ya, apa yang dibicarakan dalam cakapan ini. Kemudian location, where, ya, di mana pembicaraan ini terjadi. Ini biasanya informasi yang ini biasanya ada juga di introductory comment. Kalau nggak ada, teman bisa pasti ada di ininya, di percakapannya. Pasti. Contoh dari pertanyaannya itu kalau jenis topic question, ya ini main idea biasanya. Pertanyaannya bisa seperti ini. What are the speaker discussing? Apa yang didiskusikan antara speaker ini? Bisa juga mempertanyakan tentang latar belakangnya ya, latar belakang waktu dan waktu kejadian dan lokasi kejadian. When did the conversation take place? Kapan pembicaraan ini terjadi? Atau when did this conversation take place? Ini di mana ya? Di mana percakapan itu terjadi? Kemudian yang ini when did this conversation take place? Kapan percakapan ini terjadi? Kemudian bisa juga pertanyaan itu tentang speakersnya, menanyakan gitu. Speakersnya ini siapa? Who are the speakers? Kemudian what is the probable relationship between speaker? Pertanyaannya mirip-mirip ya, tapi ini mempertanyakan hubungannya itu apa? Kemungkinan hubungan antara speaker ini apa? Apakah tapi relationship-nya bukan relationship yang kayak kita anak muda misalkan suami istri gitu. Saya belum pernah nemu ya suami istri kemudian boyfriend dan girlfriend ya pernah nemu. Biasanya itu kayak between ini biasanya between apa student to students gitu ya senior junior gitu ataupun teacher and students bisa seperti itu namanya relationship ya hubungan antara speakers. Ini play dulu bentar coba saya cek. Listening Comprehension Part B. Extended Conversations. Exercise 11. Exercise 12. Questions 1 to 2. Oke teman-teman ini ada latihan ya. Ada latihan dan ini versi mudahnya ya. Kalau dibandingkan dengan TOEFL yang asli ini lebih mudah. Mister, Ini yang tadi exercise 11 belum ya? gimana? Exercise 11 enggak. Exercise latihan. 11 nggak ada. Ini sesuai dengan buku soalnya. Jadi Oh, tadi exercise 11 ini acuannya buku ya. Mungkin di bukunya ini ada exercise 11. Tapi iya. ini kita masukkan ke PPT, kita pilihkan kira-kira yang bagus buat latihan. Tadi tapi ada slide-nya ya? Yang 11. Nggak ada. Oh, oke. Tadi aku kayak lihat soalnya. Oh ini, oh iya Yang ada linknya. Iya ada, tapi ini kayak menebak gitu jawabannya apa gitu. Ya, nggak terlalu penting sih. Oh, oke. Thank you. Tapi nanti ada juga yang kayak lompat-lompat gitu ya antara mungkin exercise 12 terus langsung lanjut exercise 15 gitu ada sih. Dan itu kayak gitu, kenapa kayak gitu? Karena memang ambil dari bukunya namanya exercise 12 dan ternyata exercise 13 dan exercise 14-nya mungkin kurang bagus untuk dijadikan latihan setelah dipertimbangkan gitu ya. Ini akan saya play exercise 12 ya. Teman-teman silakan dipersiapkan headsetnya mungkin ataupun apa tempat yang sunyi mungkin ya. Teman-teman bisa siapkan dulu dalam waktu 20 detik saya akan play. Ini longer conversation ya, versinya akan berbeda jadi perhatikan.
Listening Comprehension Part B. Extended Conversations. Exercises and Mini-Test. There is no tape script for Exercise 11. Exercise 12. Questions 1 to 2. Listen to a conversation between a teacher and a student. Professor Mueller, I've almost finished preparing my presentation for your class, but I'm not really satisfied with it. Could you give me some advice? I'll be happy to. What topic did you choose? It's about methods of predicting earthquakes, but so far it's just a lot of facts and figures. How can I make it more interesting? Maybe you could use some computer graphics to help the class make sense of your statistics. Number 1. What will the main topic of this talk probably be? Number 2. For what class is the man probably preparing a presentation? Questions 3 to 4. Listen to a conversation that takes place on a college campus. Hi there, Dr. Newman. Do you remember me? Oh, sure. We met at the reception in the dean's office last week, didn't we? That's right. I'm Alice Hart. Are you on your way to a class? Yes, I am, but I'm not in any great hurry. How about you? Me too. I've got a German class in a few minutes. Well, I'm going to a language class myself. You see, I teach signing. Signing? Right, signing. Signing is just a short way of saying American Sign Language. It's the language deaf people use to communicate. Number 3. Who are the people taking part in this conversation? Number 4. What will the rest of the conversation probably be about? Questions 5 and 6. Listen to the following conversation. I'm in Professor Quinn's psychology class. She told us that she'd put some articles on reserve for her class. Yes, those would be at the reserve desk. Do I need a library card to look at those articles? No, just a student ID card. If you've never checked out any reserve materials, I can tell you what you need to do. Number 5. What will the main topic of this conversation probably be? Number 6. Where does this conversation probably take place? Questions 7 to 9. Listen to a conversation that takes place at a hospital. Good afternoon, Dr. Marshall. I know you must be very busy, so I appreciate your taking some time to talk to me. Well, that's all right. What can I do for you? Well, I'm interested in a career in hospital administration. My academic advisor suggested I speak to you. I was hoping you could give me some information about the field. I'd be glad to. Is there something particular you wanted to know? I was wondering what type of educational background a hospital administrator needs. Is a degree in medicine required? No, not necessarily. Some hospital administrators are medical doctors, but many of us aren't. My own doctoral degree is in public administration. Number 7. Why does the woman want to talk to Dr. Marshall? Number 8. What is Dr. Marshall's occupation? Number 9. What is Dr. Marshall's attitude toward the woman?
Question 10. Listen to the following conversation. Come on, Dorothy. Turn off that television and let's go. The softball game starts in 20 minutes. Just a second. I want to find out who won the race. What race? A marathon? Well, it's kind of a marathon, but for dogs and dog sledders. It's called the Iditarod. It's run every year in Alaska. Number 10. What will the main topic of this conversation probably be? Panjang ya teman-teman ya. Oke, play lagi nggak nih? Play lagi atau mau langsung bahas? Tapi kalau dibahas juga kayaknya nggak semua sih. Play lagi, oke. Play ya. Listening Comprehension Part B. Extended Conversations. Exercises and Mini-Test. There is no tape script for Exercise 11. Exercise 12. Questions 1 to 2. Listen to a conversation between a teacher and a student. Professor Mueller, I've almost finished preparing my presentation for your class, but I'm not really satisfied with it. Could you give me some advice? I'll be happy to. What topic did you choose? It's about methods of predicting earthquakes, but so far it's just a lot of facts and figures. How can I make it more interesting? Maybe you could use some computer graphics to help the class make sense of your statistics. Number 1. What will the main topic of this talk probably be? Number 2. For what class is the man probably preparing a presentation? Questions 3 to 4. Listen to a conversation that takes place on a college campus. Hi there, Dr. Newman. Do you remember me? Oh, sure. We met at the reception in the dean's office last week, didn't we? That's right. I'm Alice Hart. Are you on your way to a class? Yes, I am, but I'm not in any great hurry. How about you? Me too. I've got a German class in a few minutes. Well, I'm going to a language class myself. You see, I teach signing. Signing? Right, signing. Signing is just a short way of saying American Sign Language. It's the language deaf people use to communicate. Number 3. Who are the people taking part in this conversation? Number 4. What will the rest of the conversation probably be about? Questions 5 and 6. Listen to the following conversation. I'm in Professor Quinn's psychology class. She told us that she'd put some articles on reserve for her class. Yes, those would be at the reserve desk. Do I need a library card to look at those articles? No, just a student ID card. If you've never checked out any reserve materials, I can tell you what you need to do. Number 5. What will the main topic of this conversation probably be? Number 6. Where does this conversation probably take place? Questions 7 to 9. Listen to a conversation that takes place at a hospital. Good afternoon, Dr. Marshall. I know you must be very busy, so I appreciate your taking some time to talk to me. Well, that's all right. What can I do for you? Well,
I'm interested in a career in hospital administration. My academic advisor suggested I speak to you. I was hoping you could give me some information about the field. I'd be glad to. Is there something particular you wanted to know? I was wondering what type of educational background a hospital administrator needs. Is a degree in medicine required? No, not necessarily. Some hospital administrators are medical doctors, but many of us aren't. My own doctoral degree is in public administration. Number 7. Why does the woman want to talk to Dr. Marshall? Number 8. What is Dr. Marshall's occupation? Number 9. What is Dr. Marshall's attitude toward the woman? Question 10. Listen to the following conversation. Come on, Dorothy. Turn off that television and let's go. The softball game starts in 20 minutes. Just a second. I want to find out who won the race. What race? A marathon? Well, it's kind of a marathon, but for dogs and dog sledders. It's called the Iditarod. It's run every year in Alaska. Number 10. What will the main topic of this conversation probably be? Oke, silakan teman-teman bisa dijawab di chat. Oke, kita bahas beberapa ya, sedapatnya ya. Dan kita lanjut lagi besok lagi. Kita lanjut lagi. Play. Ada Listening Comprehension Part B. Extended Conversations. Exercises and Mini-Test. There is no tape script for Exercise 11. Exercise 12. Questions 1 to 2. exercise 12, question 1 to 2. Perhatikan ya. Ini namanya introductory comment. Listen to a conversation between a teacher and a student. Listen to the conversation between a teacher and students. Dari sini teman-teman bisa tahu siapa yang berbicara dan hubungannya apa.
Ini kan hubungannya berarti antara teacher dan students, guru dan murid ya. Professor Mueller, I've almost finished preparing my presentation for your class, but I'm not Professor Miller, I have almost finished preparing my presentation for your class, gitu ya. Profesor Miller, saya hampir selesai mempersiapkan presentasi saya untuk kelasmu, gitu. really satisfied with it. But I'm not really satisfied with it. But I'm not really satisfied. Tapi saya tidak puas dengan hal itu. Could you give me some advice? Could you get me some advice? Bisakah kamu memberikan saran kepada saya? I'll be happy to. What I'll be happy to. Saya akan dengan senang hati melakukannya. I'll be happy to. Saya akan dengan senang hati gitu ya. topic did you choose? What topic did you choose? Topik apa yang kamu pilih? It's about methods of predicting earthquakes. It's about methods of predicting earthquake. It's about methods of predicting earthquake. Ini tentang metode memprediksi gempa bumi. Earthquakes itu adalah gempa bumi. But so far, it's just a lot of facts and figures. But so far, it's just a lot of facts and figures. But so far, there's a lot. It's just a lot of facts and figures. Tapi sampai sejauh ini hanya menunjukkan fakta-fakta dan gambar-gambar, figure itu kayak grafik-grafik gitu ya teman-teman ya. How can I make it more interesting? How can I make it more interesting? Gimana caranya saya membuat itu menjadi lebih menarik? Maybe you could use some computer graphics to help the class make sense of your statistics. Maybe you can make more of computer graphic. Panjang kali ya, bentar ya. You could use some computer graphics to Maybe you can use some computer graphic. Mungkin kamu bisa menggunakan grafik komputer help the class make sense of your statistics. to make the class make sense of your statistic. Untuk membuat kelas ini mengerti terhadap statistik-statistik yang kamu sajikan. Number 1. Number 1, pertanyaan pertama ya. What will the main topic of this talk probably be? What will the main topic of this talk probably be? Apa nih main topic? Ide pokok dari percakapan ini apa? Apakah A, methods of predicting earthquakes, metode untuk memprediksi earthquakes, ataukah B, to improve the mass presentations, or C, the many new uses of computer graphics? Ada yang jawab B ya, ada yang jawab banyakan B ya, ada yang jawab A juga tapi ya. Banyakan B, enggak juga, ada yang jawab C ya, ada yang jawab C. Oke, bervariasi ya teman-teman. Tadi diceritakan memang di awal dia dia bilang bahwa saya minta saran dari Profesor Millers ya. Saya minta saran dari Profesor Millers. Boleh enggak? Ya, boleh gitu. Terus saya ini sedang menyelesaikan presentasi saya, persiapan untuk presentasi saya, tapi presentasi saya ini sejauh ini hanya banyak fakta-fakta dan figures atau statistik-statistik itu, grafik-grafik itu. Bagaimana ya caranya supaya bisa lebih menarik katanya. Diberi saran oleh Dr. Miller, Profesor Miller, bahwa kamu bisa menggunakan computer grafik supaya lebih masuk gitu di pikirannya
orang-orang yang ada di kelas, gitu ya teman-teman ya. Kita bisa play lagi deh biar teman-teman ini ya nggak terlalu tersesat ya, karena panjang memang ya. Kita ingat-ingat lagi, kita play lagi. Exercises and mini test. There is no tape script for exercise 11. Exercise 12. Questions 1 to 2. Listen to a conversation between a teacher and a student. Professor Mueller, I've almost finished preparing my presentation for your class, but I'm not really satisfied with it. Could you give me some advice? I'll be happy to. What topic did you choose? It's about methods of predicting earthquakes, but so far it's just a lot of facts and figures. How can I make it more interesting? Maybe you could use some computer graphics to help the class make sense of your statistics. Number 1. What will the main topic of this talk probably be? Jadi ide pokoknya itu kebanyakan dari pembicaraan itu ya yang akan jadi ide pokok juga itu membicarakan dia ini bingung gimana caranya ngebuat presentasinya itu lebih menarik daripada dia itu hanya figures dan fakta-fakta. Kemudian lanjutnya itu diberi saran oleh Profesor Miller bahwa pakai computer graphic gitu ya. Kalau kita pilih yang A, methods of predicting earthquakes, itu memang ada di percakapannya dan itu disinggung. Tapi itu hanya menambahkan konteks dari apa yang akan dipresentasikan. Selanjutnya itu nggak membahas tentang predicting earthquakes. Selanjutnya membahas bagaimana presentasinya itu lebih menarik. Ini bahkan presentasinya itu udah jadi gitu, PPT-nya udah jadi. Tapi apa yang mau dipresentasikan itu jadi, tapi dia merasa itu belum menarik. Jadi jawaban A ini terlalu spesifik. Memang disebut, tapi terlalu spesifik ya yang A. Kalau yang B, ways to improve math presentation, ya jawabannya yang tepat itu yang B ya. Karena sepanjang dari awal sampai akhir itu dia membahas gimana caranya meningkatkan kualitasnya dengan cara penggunaan computer graphics ya. Tapi dia ini terlalu general, the many uses of computer graphics. Tidak semua penggunaan dari computer graphics yang dijelaskan di percakapan tadi. Hanya computer graphic untuk supaya masuk akal gitu loh statistik-statistik dari presentasi yang laki-laki tadi ya. Tanggung deh nomor 2 sekalian ya. Listening comprehension to help the class make sense of your. Nah, ini ada jeda kan ya, sekitar 12 detik. 12 detik, nah teman-teman bisa baca ABCD. Kira-kira pertanyaannya apa? Number 2. For what class is the man probably preparing a presentation? For what class is the man probably preparing for the presentation? Nah, ini penting teman-teman ngerti topik dari presentasinya tadi. Tadi dia bilang itu presentasinya temanya tentang methods of predicting earthquakes ya. Dan juga disinggung tentang computer graphics, tapi computer graphics-nya itu untuk meningkatkan presentasinya lebih menarik. Presentasinya itu tentang earthquakes. Apa sih yang membahas tentang ilmu apa yang membahas tentang earthquakes atau gempa bumi? Tentu bukan computer science ya. Statistik juga disinggung, tapi statistiknya itu mengacu pada statistik tentang penelitian metode dari prediksi earthquakes atau gempa bumi. Jadi salah yang A dengan yang B. Jawaban yang tepat itu yang C ya, geologi kalau mempelajari tentang earthquakes. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, karena waktunya sudah habis, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan di grup ya, besok akan kita bahas di pertemuan selanjutnya sambil kita melanjutkan dari nomor 3 sampai nomor 10 ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, terima kasih atas antusiasmenya. Semakin ditingkatkan kerajinannya supaya teman-teman bisa sama-sama bisa meningkat. Semoga sukses di akhir kelas nanti. Thank you very much and see you again in the next meeting. Bye. Good night, guys.
Thank you, Mister. Thank you very much. Thank you, Thank Mister. you, Mister. Thank you. All right, thank you.